Selamat pagi adik-adik. Shalom semuanya. Oke, apa kabar? Sehat-sehat ya? Mas Dian apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Pada hari ini kita mau sekolah minggu bareng, kita mau memuji nama Tuhan dan juga kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mulai hari ini, adik-adik sekalian bahagia nggak di rumah? Seneng nggak? Oke, seneng semua ya. Sekarang kita mau pujikan lagu dari Terbit Matahari. Adik-adik bisa bangkit berdiri ya yang di rumah ya, sambil tepuk tangan. Dari terbit Matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, berikutnya mari kita berdoa bersama ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan dan juga nanti akan memuji nama Tuhan. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir supaya dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, masih semangat ya adik-adik. Kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan lagu apa Mas Dian? Yesus kekasih Jiwaku. Oke, bagus aja. Sambil tepuk tangan ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan rendah ku puji dengan tetapi, oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kita ulang dari awal sekali lagi ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan rendah ku puji dengan tetapi, oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan rendah ku puji dengan tetapi, oh,
setelah ini kita akan memasuki firman Tuhan. Kita mau pujikan lagu baca kitab suci. Kepada pembawa firman pada pagi hari ini. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Ya, gimana kabarnya? Masih semangat bukan? Ya, meskipun kita semua di rumah dan ya masih pandemi ya, tapi kita tetap harus semangat. Oke? Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum dimulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari Ibu Ali hantarkan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami puji, Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dan menjadikan kami seperti tanah yang gembur, sehingga firman Tuhan pada hari ini boleh kami dengarkan dengan baik dan kami boleh fokus, sehingga Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu dengan melakukan firman. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur 111. Tapi Mazmur 111 ada banyak adik-adik, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Nah, untuk hari ini kita pakai ayat emasnya Mazmur 111 dari ayat 1a. Oke, kita akan bersama-sama membaca. Nah, yuk, ada yang sudah membuka Alkitab? Ya, Yohanes bacakan ya. Mazmur 111 ayat 1a. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bersyukur. Adik-adik, coba adik-adik, apakah kita sudah menghitung berkat Tuhan hari ini? Berkat Tuhan itu bisa kita bayangkan, mulai dari adik-adik bangun tidur, adik-adik membuka mata, menghirup udara yang segar di pagi hari. Terus adik-adik membuka mata bisa melihat ada kamarnya adik-adik. Terus kita juga bisa mendengar kicauan burung. Kalau yang dekat dengan aman rumahnya, kalau yang dekat dengan jalan, ya kita bisa mendengarkan bunyi kendaraan. Dan juga setelah itu kita juga bisa merasakan apa? Udara di paru-paru kita bisa menghirup dengan lancar. Nah, itu adalah sebuah berkat dari Tuhan. Jadi Tuhan telah memberkati begitu kita membuka mata. Begitu bangun, adik-adik lihat ada nasi, mau makan, lapar. Ternyata sudah dimasak oleh orang tua kita. Ada nasi untuk sarapan, lengkap beserta lauknya. Nah, kita tidak perlu menanam nasi sendiri, tidak perlu panen sendiri, ya, tidak perlu menumbuhkan padi sendiri itu. Tidak perlu memasak juga, tapi sudah tersedia di meja makan. Hebat ya orang tua kita. Jadi orang tua kita sudah berusaha membuat kita sehat.
Tentu kalau kita tahu bahwa mereka sudah bekerja, sudah bersusah payah bangun pagi untuk memasak, tentu kita harusnya berterima kasih kepada mereka, kepada orang tua. Ya, ungkapan terima kasih kepada orang tua bisa dinyatakan dengan mencium tangan orang tua. Bisa juga kalau yang malu nih mau mencium tangan orang tua, mengucapkan terima kasih, bisa dengan membantu pekerjaan rumah. Orang tua mungkin ada kesibukan sehingga rumahnya berantakan, adik-adik kita bisa nih membantu membereskan, menyapu sedikit demi sedikit. Sudah perlu semua, mungkin capek kalau semua adik-adik masih kecil. Nah, bisa adik-adik ikut membantu menyapu, merapikan kamar ya. Ada yang bisa mencuci piring, nah setelah makan mencuci piring. Kalau adik-adik setelah makan juga bisa membantu orang tua menjemur pakaian atau mencuci baju atau memasukkan ke dalam mesin cuci. Hal yang sederhana seperti itu. Ada juga untuk menyenangkan orang tua, adik-adik belajar dengan giat, belajar supaya nilainya baik, dengan fokus belajar, apalagi sekarang online. Adik-adik belajar di rumah ya. Dengan adik-adik fokus, adik-adik nilainya baik, tentu orang tua akan senang. Nah, itu tadi upaya yang dilakukan adik-adik supaya orang tua senang. Bagaimana dengan Tuhan? Padahal Tuhan juga sudah memberikan kebaikan loh kepada kita. Tuhan sudah memberikan yang terutama kepada kita, yaitu apa adik-adik? Keselamatan. Keselamatan yang merupakan anugerah tertinggi sudah diberikan Tuhan kepada kita melalui kematian anaknya Yesus Kristus di kayu salib. Nah, itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Kemudian Tuhan juga memberi kepada kita orang tua yang diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ya, di dalam perjalanan dalam bekerja, orang tua juga dilindungi oleh Tuhan supaya orang tua sehat, selamat dalam bekerja, sehingga orang tua bisa pulang ke rumah, bisa mendampingi kita setiap hari. Nah, jadi itu kebaikan Tuhan juga. Nah, kira-kira ungkapan apa ya? Ungkapan syukur kepada Tuhan sebagai wujud rasa terima kasih kita atas berkat-berkat dan anugerahnya tadi. Yuk, kita bisa belajar cara mengungkapkan syukur kepada Tuhan dari tokoh Alkitab yang satu ini. Pasti adik-adik sudah tahu semua. Tokohnya bernama, coba lihat gambar di sini ya. Kira-kira tahu tidak siapa ya? Nah, ada yang sudah menjawab. Siapa? Ya, benar, dia adalah Daud. Ya, Daud adalah anak dari Bapak Isai. Dia anak yang paling bungsu atau yang paling kecil dari 8 bersaudara. Tapi karena yang paling kecil bukan berarti nih Daud paling lemah, tidak. Daud paling berani di antara, tapi bukan berani berarti berani negatif ya, berani dengan orang tua, tidak. Tetapi Daud mandiri. Daud mau membantu orang tua. Dia mau menjaga kambing domba punya ayahnya di padang gurun, di semak-semak ya, mencari makan. Nah, Daud saat menggembalakan domba, dia senang sekali bernyanyi. Daud senang sekali bernyanyi, memuji Tuhan. Nah, sambil memainkan kecapi itu, Daud senang memainkan dan memuji. Kemudian dia menciptakan lagu juga untuk Tuhan. Nah, kira-kira kenapa ya Daud itu senang memuji Tuhan? Karena Tuhan penolongnya Daud. Bayangkan saat Daud mengembalakan domba di padang rumput, tiba-tiba ada singa datang ingin menerkam domba-dombanya. Daud melawan dengan berani,
besertanya. Dan benar, Tuhan bersama Daud mengalahkan singa, mengalahkan beruang. Bahkan dari cerita Alkitab ini, Daud mengalahkan Goliat, raksasa dari Gat dengan tinggi yang melebihi Daud sekitar 2 meter ya. Daud disertai oleh Tuhan anak-anak, dan dia menang melawan Goliat. Ya, jadi Daud setelah melewati semua masalah, dia mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan menyertai. Bayangkan adik-adik, kalau kita ada di tengah-tengah, misalnya ada kecelakaan, ada kebakaran, lalu kita selamat. Wah, tentu deg-degan rasanya ya. Dan setelah selamat kita pasti berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kan gak begitu? Kita langsung mengucapkan terima kasih Tuhan karena aku masih Engkau lindungi. Nah, begitu pula dengan Daud. Setelah Daud mengalahkan Goliat, Daud mengucapkan syukur. Daud bersyukur dengan cara memuji Tuhan. Setiap hari? Oh, tentu tidak. Daud setiap saat melakukannya. Dan adik-adik tahu, dengan pujian Daud, bahkan iblis pun tidak berani mendekat. Iblis pun pergi. Nah, jadi luar biasa bukan? Kekuatan pujian dan ucapan syukur yang kita naikkan dengan tulus kepada Tuhan. Lalu setelah kita belajar dari Daud, nah adik-adik bagaimana? Tentu dong, kita juga jangan bosan-bosannya mengucap syukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan akan kasih setianya setiap hari. Caranya, oke, 1, kita bisa mulai dengan hal yang kecil, berdoa. Nah, adik-adik kita bisa belajar berdoa secara mandiri. Belajar berdoa adalah hal yang paling sederhana yang kita lakukan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Yang belum bisa berdoa, bisa meminta tolong orang tuanya atau kakek nenek atau kakak untuk mengajari berdoa. Tidak apa-apa, tidak usah rumit-rumit. Dengan kata-kata yang sederhana, Tuhan sudah senang sekali kalau adik-adik mau berdoa. Yang kedua, kalau kita mempunyai talenta seperti Daud, bisa bernyanyi, mari kita mengucapkan nyanyian, menyanyikan lagu dengan sepenuh hati, bukan dengan main-main. Saat nanti kita bisa ke gereja, sudah tidak online lagi, kita bisa memuji Tuhan, bertatap muka bersama dengan teman-teman. Ayo kita memuji Tuhan dengan baik, dengan sepenuh hati. Ya, apalagi nih talentanya yang bisa bermain musik. Ayo kita terus belajar memainkan musik, mengasah kemampuan bermain musik supaya nanti kita bisa menggunakannya untuk memuji Tuhan. Ya, ada lagi, mungkin saya tidak bisa bernyanyi, saya tidak bisa memuji Tuhan, tapi masih ada talenta lainnya, bisa melukis, bisa menari, bisa apa lagi ya, olahraga. Wah, olahraga seperti yang baru-baru ini. Adik-adik tahu Kak Gracia Poli, dia pantang menyerah, tetap bersemangat dalam bidang badminton atau bulu tangkis, sehingga dari kehidupannya, perjuangannya, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan dia bisa meneladankan kepada kita bahwa Tuhan sangat mengasihi Kak Gracia Poli, sehingga menyertai Kak Gracia Poli sampai kepada Olimpiade Tokyo dan keluar sebagai pemenang. Nah, talenta lain yang kira-kira menyanyi kayaknya tidak, memain musik kayaknya tidak, menari, melukis, berolahraga tidak. Oh, masih ada talenta mendengarkan adik-adik. Kita juga bisa menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kita, bahkan bagi orang tua kita. Kita sebagai anak bisa mendengarkan cerita mereka, keluh kesah mereka. Itu juga bisa adik-adik, kita mengucap syukur pada Tuhan dengan cara yang demikian.
Jadi, ayo kita mulai menghitung kebaikan Tuhan, dan kita juga mulai belajar mengucap syukur dengan hal-hal yang sederhana. Oke? Nah, kita tutup firman Tuhan hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Dengan firman-Mu Tuhan, kehidupan kami menjadi lebih semangat, menjadi lebih ceria. Dan kami tahu Tuhan, setiap berkat yang sudah Engkau berikan banyak sekali sehingga tidak terhitung. Dan untuk itu menjadikan kami anak-anak-Mu yang selalu mengucap syukur. Ajari kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang baik dan mengucap syukur selalu atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih untuk membawa firman kita pada pagi hari ini. Semoga firman-Nya dapat menjadi berkat ya adik-adik bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita mau pujikan nama Tuhan lagi dengan lagu Segala Puji Syukur ya Mas Bian ya. Mari kita tepuk tangan bersama ya adik-adik. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Semua Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Oke, kita udah pujikan Tuhan. Setelah ini kita sudah memasuki penutupan adik-adik ya. Di sini kita berpisah. Sebelumnya kita mau berdoa penutup dulu ya adik-adik ya. Bersama-sama mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Sebentar lagi kami akan undur ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, kiranya Kau berkati juga aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik sekalian, kita mau pujikan pujian penutup kita pada pagi hari ini dengan lagu apa Mas Dian? Sungai Sukacitamu. Oke, ya kita pujikan sama ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku berahi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam
Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak ya. Tuhan berkati. Dah.